simulasi. Yang pertama yang mau jadi probanis siapa? Yang cewek dulu. Enggak bercanda. Perkenalkan saya Sherin. Anjay. Ya bos, siap Sherin. Iya subscribe. Nah, ini pertama dari pemeriksaan fungsi luhur dulu ya. Fungsi luhur itu kan ada beberapa domain tuh, ada domain bahasa kita bisa cek afasia, kemudian juga biasanya ada domain pemahaman, memori, kemudian juga di sini orientasi nggak ada ya. Di sini checklistnya untuk afasia, apraksia, agnosia sama memori. Nah, pertama dari afasia, pertama berikan penjelasan tentang tujuan dan kepentingan pemeriksaan. Udah tahu ya, untuk mengecek dari kemampuan berbahasa pasien. Kemudian instruksi prosedur pemeriksaan dengan jelas. Nah, nanti kan ada beberapa tuh yang harus misalkan diulang, disebutkan ulang, dibaca dan lain-lain, itu diinstruksikan kepada pasien dengan jelas dari awal. Itu nomor 1 sama 2. Nomor 2 ini kan dia tersirat ya, jadi di poin selanjutnya juga dia ada instruksi masing-masing. Kemudian kelancaran berbahasa pasien. Sebenarnya kelancaran bicara ini nggak ada nggak ada pertanyaan khusus. Jadi kayak biasa misalkan nanya identitas, nama dan lain-lain juga dia bisa kelihatan kelancaran berbicaranya. Kemudian di sini terutama kalau dari sesuai checklist ini, kelancaran bicara itu menyebutkan nama hewan sebaik-baik selama 1 menit. Jadi kayak kita siapkan dulu stopwatch. Misalkan namanya siapa Bu? Sherin. Ini nanti saya akan melakukan pemeriksaan kemampuan berbahasa itu ya. Pertama untuk kelancaran bicara. Jadi Ibu tolong sebutkan nama hewan sebaik-baiknya dalam 1 menit. Kayak gitu. Nama hewannya jangan ada yang diulang. Siap, terus kita siapkan stopwatch. Silakan dimulai dulu. Ya. Ceritanya 1 menit tapi enggak usah. Silakan Bu. Kenapa yang harus itu dulu? Iya, yang burung-burung, ikan-ikan, kepiting kan. Nah itu, terus biasanya ada nilai normalnya. Di sini ada ditulis ya nilai normalnya. Biasanya kayak berapa belas gitu. Ada kok, ada nilai normalnya. Cuman di sini karena nggak ada di sini. Tapi intinya nanti kalian lakukan. Ada kok normal 11 atau 15 gitu. Itu udah ngerti lah ya. Kemudian itu kelancaran bicara. Yang kedua pemahaman bahasa. Pemahaman bahasa lisan itu, jadi kan ini sebenarnya kita tanya jawab juga udah dilihat pemahamannya, tapi dia bisa disuruh untuk melakukan perintah dari sederhana atau sulit. Misalkan coba dibuka yang ini Bu, coba dibuka wadahnya ini ya, terus diambil itu botol kecilnya kayak gitu. Dia kan bisa memahami seperti itu ya. Kemudian itu misalkan yang sederhana. Kemudian ini coba Bu dibuka ini bukunya, mapnya, kemudian nanti diambil kertasnya terus dilipat kayak gitu, jangan salah satu kertas dilipat gitu. Terus kedua repetisi minta pasien untuk mengulangi yang diucapkan mulai dari kata hingga kalimat. Nah ini misalkan dari yang sederhana, misalkan Ibu coba nanti saya akan menyebutkan beberapa kata atau kalimat, nanti diulangi ya. Terus misalkan Ani membaca, coba diulang Bu. Ani membaca. Terus Rido mendengarkan radio. Rido mendengarkan. Kemudian Ibu berbelanja
di swalayan. Ibu berbulan di sekalian. Terus tambah lama, misalkan habis ini misalkan kayak Bapak pergi ke bengkel memperbaiki mobil. Bapak pergi ke bengkel memperbaiki mobil. Begitu. Sebenarnya ini ada patokannya ya kalau di buku di buku Neuro Behavior, cuma karena di sini nggak ada patokannya, yang penting ada tahu. Daripada kalau terpaku ke patokan itu biasanya ada kata-kata khusus biar nggak usah menghafal. Kemudian sekarang naming untuk menamai, jadi kita tunjukkan Bu itu apa Bu? Itu apa? Di sini? Meja. Sana? Kasir. Yang situ? Papan tulis. Situ? Jam. Ya kayak gitu. Kemudian membaca suruh aja ada kertasnya. Dok, untuk yang namanya ada minimal sebutin berapa itu? Enggak sih di sini kan beberapa aja yang cepat. Oh iya, kemudian membaca misalkan coba dibaca. Tolong pejamkan mata Anda. Coba dilakukan. Sebenarnya di sini suruh membaca aja ya. Terus sekarang menulis kalimat apa aja terserah. Tuh. Tapi kalimatnya kalimat lengkap ya Bu. Oke, tulis. Kalau bisa kalimat lengkap itu yang ada STOK. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya apraksia. Apraksia ini contohnya kan minta untuk meniupkan geretan yang sedang menyala. Geretan itu maksudnya kayak lilin ya atau korek yang sedang menyala kayak gitu. Atau misalkan apraksia itu kan ada apraksia apa namanya? Apraksia motorik sama apraksia ideasional. Jadi istilahnya itu. Jadi intinya kemampuan dia apraksia itu ketidakmampuan. Ini judulnya pakai ketidakmampuan ya. Afasia itu kan dia ada gangguan dalam berbahasa. Apraksia itu ada kemampuan dalam praksis itu melakukan sesuatu perintah. Yang simpel itu ya kayak tadi meniup korek api yang sedang menyala. Kalau ideasional misalkan coba dipraktekkan cara memasukkan surat ke dalam amplop kayak gitu. Jadi pertama dari kertas, terus kertas dilipat, suruh pasien terus masukin di amplop kayak gitu. Ada beberapa pasien yang dia gak ngerti urutan-urutannya. Cuman kalau di checklist cuma disuruh meniup korek. Ini berarti apraksia yang sifatnya motorik yang sederhana. Kemudian agnosia itu dia gnosis kan. Gnosis kemarin kita sempat belajar di bagian fungsi sensoris. Dia itu kemampuan untuk mengenali berdasarkan informasi sensori. Nah misalkan di sini agnosia visual itu. Agnosia visual ya udah kita sama kayak kita suruh sebutkan benda-benda aja ya. Ada misalkan ini apa Bu? Ini apa? Nah, kemudian misalkan ini itu. Kemudian agnosia jari, pasiennya diminta tutup mata dulu, terus meraba salah satu jarinya. Kemudian jadi pertama kan dijalan dulu Bu, nanti Ibu tutup mata, terus saya akan meraba salah satu jari Ibu, terus nanti Ibu tunjuk jari yang saya raba dan sebutkan itu apa. Sama coba ya, tutup mata dulu, tutup mata sini. Dan sekarang melek lagi. Terus tadi yang diraba yang mana? Yang situ. Itu namanya apa? Di tengah. Jari tengah. Oke, kemudian ini apa Bu? Tunjuk. Itu. Terus coba ditunjukkan jari manis saya yang mana? Oke. Kemudian agnosia taktil itu yang di
dia merem juga terus dimasukin kayak dikasih sesuatu. Coba merem Bu. Terus misalkan ini coba ditunjuk, itu apa Bu? Kayak gitu ya. Kemudian sekarang memori itu memori itu ada banyak ya. Dia kan ada memori yang immediate, kemudian memori jangka pendek dan jangka panjang. Itu yang immediate itu yang segera. Jadi misalkan coba diulangi. Bu, saya nanti akan menyebutkan beberapa angka. Coba didengarkan dulu sampai beres terus diulangi ya. 3, 6, 3, 6, 5, 4, 1, 7, 5, 4, 1, 7, 8, 3, 1, 7, 6. 8, 3, 1, 6. Ya. Terus jadi harus pakai jeda dan jedanya itu harus konstan. Jadi kita jangan mengelompokkan misalkan kayak ngasih nomor telepon kan kayak 0858 174 enggak, ini harus 0865 kayak gitu dan tunggu pasien suruh nunggu sampai kita selesai bicara dulu baru diulang. Jadi dia sekalian kan biar memorinya yang kerja, jadi dia memperhatikan. Jadi ini tuh pemeriksaan memori segera sekalian pemeriksaan atensi. Kemudian memori baru dengan benar ini orientasi tempat, orang, waktu. Misalkan ini gimana Bu? Ruangan. Ruangan apa? Silvan. Lantai berapa? 4. Kemudian jam berapa Bu? Jam 3. Jam jalan di sana. Ini hari apa Bu? Di sini nggak usah saya. Oh, di sini. Bulan? Berapa tuh? Oh iya. Terus yang itu siapa Bu? Yang lagi video ini? Nggak kenal. Nah terus itu kan orientasi. Nah terus selanjutnya untuk mempelajari hal yang baru, Bu, saya mau menyebutkan beberapa kata, menyebutkan 4 kata, nanti diingat ya. Coklat, jujur, mawar, lengan. Coba diulangi. Coklat, jujur, mawar, lengan. Ya, nanti diingat-ingat lagi ya, akan saya tanyakan. Jadi 4 kata yang tidak saling berhubungan, kayak gitu. Kemudian memori visual, kita misalkan menyembunyikan 5 benda kecil sekitar pasien. Kemudian setelah 5 menit ditanya juga, misalkan ini betul ini. Bu, ini saya sembunyiin di sini ya. Ini ada kunci. Di sini, misalkan di belakang. Itu ada beberapa. Terus habis itu, Bu, tadi 4 kata yang di itu apa aja yang saya minta ingat? Coklat, jujur, mawar, lengan. Terus yang tadi yang saya sembunyiin di mana? Di belakang. Bendanya apa? Gitu ya. Dah, itu yang untuk fungsi liput buat checklist seperti itu. Selanjutnya ganti orang. Kan ada beberapa syarat, itu nanti disebutkan aja syaratnya. Pertama, pasien itu kompos metrik sadar penuh, kemudian dia kooperatif. Soalnya kan ada beberapa instruksi ya. Kemudian untuk yang pertama, nervus olfaktorius, pertama kan memberitahu kepada pasien akan diperiksa. Bu, ini kan saya periksa daya penciumannya. Kemudian kedua di diinspeksi ada ini ada sumbatan nggak gitu. Bu, ini lagi pilek nggak? Enggak ya. Periksa dulu Bu, agak dalam dikit, diperiksa di sini ada sumbatan atau enggak di hidungnya. Kalau nggak ada, terus Bu nanti akan saya berikan beberapa bau-bauan. Di sini ada teh, ada kopi, terus misalkan tembakau, teh, kopi, tembakau atau vanili, pokoknya yang di yang familiar untuk
pasien, kemudian dilarang yang sifatnya iritatif kayak mentol, kemudian amonia itu dilarang. Jadi pakai yang biasa, nanti tutup salah satu lubang hidung, tutup aja, kemudian sambil tutup mata ya. Nah, ini apa Bu? Apa ya? Kopi. Ya, terus yang ini apa? Jadi baunya sama. Sama ya? Iya sih. Terus iya. Ini Baunya sama. sama ya? Sebenarnya enggak sih. Ya, tapi emang ini kayaknya udah lama jadi aromanya udah. Apa? Nah, terus dilakukan ke yang sebelahnya. Tuh. Dulu pas dulu kan pas residen tuh ada itu kan, ada apa namanya? Ada ujian pemeriksaan fisik juga kan. Terus pas saya jadi probandus buat Nefus Ovarius, temanku yang periksa itu, terus benar nggak tercuma apapun. Terus itu kan kebetulan pas COVID kan, terus besoknya emang ternyata saya positif. Jadi gara-gara ujian pemeriksaan fisik ketahuan. Gitu. Iya langsung kena isolasi di rumah sakit sebulan apa ya. Kan awal-awal COVID itu loh yang masih jarang banget itu. Itu semua apa namanya Soklin, terus apa pewangi atau apa nggak tercium beneran. Terus tahu mie Sumatera nggak? Yang sangat berbau kan? Iya. Itu rasanya kayak air doang, air asin. Kayak gitu. Ya, memang pas COVID awal. Naspat enggak sih, cuman dulu beli itu juga zaman Korean garlic bread, tau nggak? Nggak kerasa bawangnya. Cuma asin doang gitu doang. Tuh, jadi memang pada beberapa pasien anosmia itu memang berpengaruh, dan biasanya selain anosmia juga dia ada gangguan dari perasaannya juga ngaruh. Udah, nanti dilaporkan hasilnya Nefus Ovarius. Nanti itu ada macam-macam ya, itunya ada kayak hiposmia, anosmia, hyposmia dan lain-lain di apakah. Lanjut yang pemeriksaan nefus optikus, mau ganti probandus atau masih sama? Ganti probandus. Sama aja. Ya udah. Kemudian yang optikus ya, dia untuk optikus itu ada beberapa komponen. Dia pertama dari visus, kedua lapang pandang, ketiga buta warna, sama buta warnanya nggak ada tapi di sini ya. Nggak ada di checklist sih. Soalnya kemarin nggak pernah. Iya, itu di mata. Maksudnya biasanya ada lapang pandang, buta warna. Itu yang masuk, cuman di sini dilihat. Nah kemudian yang pertama biasa memberitahukan tujuan, kedua sama dia juga diinspeksi, dilihat apakah ada gangguan pada media refraktornya. Kemudian pemirsa berada. Nah habis itu lihat visus, pemeriksaan visus. Nah pemeriksaan visus itu kan ada beberapa bisa pakai Snellen chart. Tapi kalau di sini yang di neuro biasanya nggak pakai Snellen chart. Jadi dia pakai hitung jari dulu. Jadi pertama tergantung ruangan, misalkan ruangan sampai 6 meter dari maju apa mundur sih di sini. Biasanya di sini disuruh dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Kalau saya sih biasanya dari jauh ke dekat. Jadi sejauhnya ruangan, misalkan di sini ini berapa bulan, tutup mata salah satu, kacamatanya boleh dibuka, boleh dipakai juga. Untuk salah satu mata, nanti diperiksa dua-duanya. Ini berapa? 3. Ini 2. ini 4. gitu ya. Jadi saya lupa di skillnya itu harus mundur atau maju, tapi yang paling penting itu ketika dia bisa jawab
tadi visusnya jadi berapa kira-kira? Bisa jawab yang di sini. Berarti visusnya berapa? Yakin 6/6. Pakai jari itu pernya per berapa? Per berapa? 6/6 tuh kalau pakai yang sendal lincah bisa bawah ya, bisa baca yang paling bawah. Kalau jari itu per ayo per berapa jari? Dia per 60. Jadi misalkan dia bisa segini ya. Misalkan ruangannya cuma segini gitu kan. Dia jadi berapa visusnya? Mau masih tebak-tebakan. Jadi misalkan di sini. Nah, dia berarti dia ketika benar tapi ruangannya terbatas. Misalkan 3 meter ruangannya dan dia benar, berarti visusnya lebih dari 3/60. Ya kita boleh bilang dalam batas normal terus lebih dari 3/60. Kenapa pakai itu? Karena dia masih normal nih 3/60, dia masih bisa lebih jauh lagi. Cuman kan ruangannya yang kalau sampai 6 meter dia bisa berarti lebih dari 6/60. Itu kemudian kalau nggak bisa hitung jari terus gimana? Lambai tangan jaraknya? Langsung 1 meter aja biasanya. Jadi kan kita dari belakang kalau nggak bisa ceritanya kalau nggak bisa ke depan misalkan di sini dia nggak bisa, kalau di pasien kan berarti kita melambaikan tangan di 1 meter. Kalau dia baru bisa pas melambaikan tangan visusnya berapa? Per berapa? Tadi 10 kalau lambaikan tangan 300. Jadi jarak 300 meter harusnya orang normal bisa melihat. Tapi nanti cek lagi ya, tapi seingatku dia seperti 300. Kalau nggak bisa lagi, terus apa yang dilakukan? Cahaya. Coba masih tutup 1 mata ceritanya. Cahaya ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau kelihatan berarti berapa? Sepertahiga. Kalau nggak kelihatan, namanya apa? Sebenarnya buta juga kalau misalkan tadi sepertahiga juga kan dia termasuk buta, yang cuma bisa membedakan cahaya. Kalau yang nggak bisa namanya NLP, No Light Perception. Ya, kemudian dilakukan di mata yang sebelahnya lagi. Nah kemudian kalau untuk lapang pandang itu jaraknya sama. Di sini dibilang 1 meter, ada yang bilang juga 50 cm. Apa-apa, terus intinya harus hadap-hadapan nih pasiennya sama kita. Kemudian nanti pasiennya kalau tutup mata, coba tutup mata kiri. Pakai tangan aja. Tutup mata kiri, kita tutup pakai mata kanan. Jadi fungsi kita tuh sebagai kita mirroring dan kita ngelihat misalkan kayak kita kayak gini. Harusnya kalau kita bisa lihat, pasien juga bisa lihat. Kalau kita nggak bisa lihat, pasien nggak bisa lihat juga. Gitu. Terus bisa dari 4 sudut tuh, 4 sudut dari atas bawah atau kayak gini juga bisa. Tapi biasanya kayak gini terus digerakkan, misalkan kasih tahu kalau udah kelihatan. Ini udah kelihatan dari bawah, ini kelihatan. Nah terus kalau untuk yang sebelahnya, kita jangan kayak gini. Kayak gini, tangan kita jelas kelihatan. Kita ganti kayak gini, kayak gitu ya. Jadi tangan kita nggak belibet, tapi mata kita tetap nutup sini. Itu ya. Jadi gini, terus langsung ganti gini. Jadi jangan gini. Kalau kayak gini kan. Jadi lihat hasil lapang pandangnya. Lapang pandang kan ada biasanya ada apa namanya? Hemianopsia, misalkan ada hemianopsia homonim, hemianopsia bitemporal, binasa, kayak gitu nanti didaftar lagi kayak gini.
Kemudian lanjut ke apa? Oh iya, boleh. Gerakan bola mata. Kalau gerakan bola mata juga bukan Nervus 2. Gerakan bola mata itu udah 3, 4, 6. Itu termasuk refleks pupil juga 3. Kayak gitu. Jadi pertama pokoknya ya bilang prosedurnya. Kemudian minta pasien mengikuti gerakan tangan ke segala arah kayak gitu. Bentuknya H tapi nggak H juga kayak persneling itu H tapi di tengahnya ada juga. Jadi coba di jari saya diikutin ya kepala terus kayak gini H set sini di tengah juga ke sini terus di samping. Habis itu balik ke tengah lagi terus ke sini. Ini untuk lihat konvergensi gitu. Jadi semuanya ada. Kemudian untuk pemeriksaan kelopak mata dilihat dulu inspeksi suruh hadir, kemudian diperiksa celah bola mata, celah kelopak matanya juga. Biasanya di penlight itu kan ada senti-sentiannya mili, kemudian disuruh ngelirik ke atas, terus disuruh ngelirik ke bawah 1 menit kayak gitu. Terus lihat ada ptosis apa enggak. Kalau ada biasanya pada kasusnya staining grafis. Kemudian pupil. Nah, pemeriksaan pupil itu jadi harus ada direct sama indirect kayak gitu. Kalau zaman dulu kan ada yang kayak harus diginiin gitu, tapi ini nggak usah. Jadi diituin aja dari samping, dilihat dari samping, misalkan ini di samping dicahayain di sini. Nah, pas kita ngelihat yang kanan, kan dia akan mengecil ya meiosis gini. Terus kita ini yang direct, yang indirectnya kita lihat yang sebelahnya. Terus ganti lagi dari sini, jadi diloncatin, terus kita ke sini, kayak gitu. Terus kita lihat dari sini juga. Jadi nggak perlu yang dibatasi kayak gitu, nggak usah. Yang penting kita dari samping. Kemudian ada refleks akomodasi. Refleks akomodasi tadi ya, yang pas kayak gini. Coba dilihat, dia kan matanya konvergensi, terus dia ada akomodasi juga. Pupil yang kecil. Jadi sekalian selain matanya ke tengah, pupil yang kecil itu namanya akomodasi. Ya, selanjutnya ganti orang aja. Sekarang banyak ya, ada motorik, sensorik, kemudian juga ada refleksnya. Jadi kalau motorik itu motorik untuk yang otot umumnya itu coba disuruh tapetin. Biasanya ada yang pakai stick es juga, stick es krim, suruh sedikit kayak gitu, atau dirapetin kalau nggak ada. Nah, terus fungsinya dikit apa nanti dibuka terus dilihat bekas gigitannya sama apa enggak kiri kanan. Kemudian habis itu disuruh gigit juga, terus kasih gigit, terus kita palpasi di sini kontrasinya sama apa enggak kayak gitu. Kemudian dilihat juga kesimetrisan, suruh gerakin kiri kanan sama ke depan dagunya. Oh iya kayak gitu. Jadi gerakin kiri kanan enggak sambil mencucu, sambil kayak tadi ini gini iya. Terus ke depan juga ya. Itu yang motorik. Kemudian untuk sensorik biasa ada kapas tisu atau apa? Tisu, tolong ambil aja di tas aku. Tisu. Ada kok. Sama ya, kayak pemeriksaan sensorik sebelumnya kan bisa macam-macam, bisa tata halus gitu atau suhu. Tapi kalau intinya trigeminal itu ada 3 cabang. Jadi coba merem, kita periksa di semua cabang. Pertama cabang 1 ophthalmos. Ini kerasa nggak Bu? Kerasa. Ini kerasa nggak? Kerasa. Sama nggak? Sama. Sini kerasa nggak? Sini. Sama. Ini cabang kedua maxillaris. Ini kerasa nggak? Ini kerasa nggak? Kerasa. Itu yang mandibular. Jadi cabang ophthalmos, maxillaris, mandibularis. Sudah bisa dibuka mata lagi. Nah, kemudian pemeriksaan refleks kornea. Refleks kornea itu nanti suruh pasiennya misalkan dibuka dulu kacamatanya, coba
Coba lihat ke situ Bu, coba lihat ke sana. Coba lihat ke sana, kita kayak gitu. Jadi kita tempatnya tuh di limbus kornea, jadi refleks kornea tapi kornea sampingnya. Gitu. Kita suruh pasien lihat ke arah lain terus kita dari sini. Biar apa? Biar pasien nggak takutan duluan, nggak merem. Coba kayak kalau dari sini Bu, saya periksa ya, gitu kan. Dari awal kan maksudnya udah merem, jadi kayak suruh pasien lihat dulu. Jadi kalau Bu, ini saya periksa, depan kan kayak gitu jelas merem langsung. Kemudian untuk refleks masseter ini pakai palu, sisi ini dibuka sedikit, nggak susah ya. Di sini dibuka sedikit, terus pakai jari di sini. Cuma untuk ini. Iya, kayak gini. Terus ditekan, oke. Oke. Sini. Terus Itu normalnya gimana Dok? Dia nutup apa? normalnya nutup dikit, Oh. nggak berlebihan berarti. Ya. Kayak gitu. Kemudian sekarang fasialis. Nah, fasialis itu kan dia ada motorik, ada parasimpatis juga sensorik kan. Kalau sensoriknya itu semua otot di wajah. Nah biar nggak kelewatan, kita urut dari paling atas sampai paling bawah. Jadi yang paling atas itu coba dikerutkan dahinya, ya angkat alis, kemudian tutup mata terus kita buka, kayak gitu. Kita harus buka kanan, udah merem lagi, terus coba hidungnya di kembang kembiskan kalau bisa. Iya. Kemudian pipi dikembungkan terus kita tekan, jangan sampai keluar. Kemudian sekarang yang mulut coba mencucu terus untuk yang sini kayak Coba sini. enggak juga sih. Gimana? Mengkontraksikan sini kayak Oh, biar kenceng. iya, kencengin. Apa ya, gimana ya kata-katanya? Nah, di sini bahasanya adalah kayak gini loh, yang poin gini itu namanya apa sih? Oh ya. Itu lah, ya kayak gitu. Ya. Iya. Nah terus habis itu kan dari motoriknya. Ya. Kemudian untuk sensoriknya itu dengan lidah 2/3. Jadi nanti disiapin kertas, biasanya kertas ada manis, asam, asin, atau kalau enggak kertas kosong terus kita tulis. Jadi suruh pasien menjulurkan lidahnya, terus kayak kita pakai stick aplikator misalkan kayak stick. Coba Bu julurkan lidahnya, sedikit ditetesin di sini. Gitu. Karena pasiennya masih sambil melet kan, jadi pasiennya jangan ngomong, jadi pasiennya milih tadi rasanya apa, tulis sendiri. Kayak gitu. Terus, sama yang terakhir disuruh motor parasimpatik lihat dari kelenjar-kelenjarnya. Pertama kalau di sini cukup dengan inspeksi sih, jadi dilihat lapi manisnya dia basah apa enggak, terus buka mulutnya, lihat dalam kelenjarnya dia basah apa enggak. Atau kalau ada Kalau lagi, kalau misalnya ada gangguan berarti dia hiper berapa? misalnya masih Bisa hiper, bisa hipo. Oh. Oke. Biasanya kalau itu tuh pakai ada yang namanya shimmer test, jadi kertasnya ditempelin di kelopak mata. Nanti ditunggu 5 menit dia berapa mili. Oke, bahasa ini. Ya, 108 mau sama apa ganti orang? Sama aja. Nah, jadi gitu ya. Kalau ini dari oh, ya. Udah pernah THT kan? Udah tahu lah ya. Jadi Weber ini sama Squadra. Ya. Tahu kan Weber yang di sini. Kemudian Rhino itu yang di sini. Kemudian Swapa itu yang di sini, itu bisa. Itu ya. Karena udah di THT kita skip. Kemudian ada tes kalori. Tes kalori yang
Jadi kalau tes kalori itu jadi biasanya kita buat pemeriksaan mati batang otak sih, pasiennya udah kumat. Jadi intinya ditetesin di ininya, diirisasi di kuping, di ininya dimasukin. Biasanya kalau nanti ada respon gerakan mata. Singkatannya tuh COUS nanti. Jadi cold opposite. Jadi ketika dimasukin air dingin, misalkan dari telinga kanan, nanti airnya, kalau airnya dingin dia akan melihatnya ke kiri. Tapi dibaliknya kalau dikasih air hangat, wow, dia sensat, jadi di kiri dia ngelihatnya di kanan dia ngelihatnya ke kanan. Itu kayaknya nggak mungkin dilakukan pas post-J. Kita biasa lakukan pada pasien. Kemudian ada pas pointing test. Kemarin bukannya udah pas pointing test? Belum. Pas pointing test itu, jadi lu suruh angkat tangannya, diangkat, terus tunjukin ke jari saya, kayak gitu. Tempelin. Ya, lakukan lagi, coba. Sekarang ambil tutup mata, kayak gitu. Ya. Karena kan pas pointing, jadi dia harus ingat yang sebelumnya. Ada juga yang kayak telunjuk, hidung telunjuk, kayak gitu. Kalau kayak gitu telunjuk tunjuk hidung, terus ke telunjuk saya, terus ke hidung lagi. Nggak usah ditutup. Kalau ini, tapi ini kita gerak-gerakan. Kayak gitu. Jadi nggak usah tutup mata, tapi jadi yang tutup mata pas pointing jadi kita tetap. Kalau yang hidung telunjuk hidung itu jadinya kita gerak-gerakan. Dan itu yang akustikus. Sekarang glossopharyngeus. Biasanya glossopharyngeus sama vagus itu mirip. Jadi intinya pasiennya minta buka mulut, kemudian ada tong spatel ya. Intinya misalkan ini tong spatelnya, buka mulut, kemudian tong spatel biar kelihatan dari fulanya yang belakang. Terus misalkan A gitu ditekan, terus bilang A Bu. Terus lihat dari posisi fulanya. Ini juga nervus vagus ya, sebenarnya 9-10 itu masih sama. Terus habis itu di tong spatel yang tadi digoreskan ke area posterior. Terus dia ada muntah apa enggak, kayak gitu. Itu buat lihat refleks muntah. Kemudian bisa juga yang 10 itu dengan laryngoskop, meriksa pelita vokalis. Tapi karena tidak ada laryngoskop, kemungkinan nggak akan dilakukan kayak gitu. Tapi intinya tadi ya, dari inspeksi dulu kesimetrisan uvula, kemudian disuruh bilang A, dilihat gerakannya tuh simetris atau enggak, kayak gitu. Dan terakhir refleks muka. Terus aksesorius sederhana ya, cuma 2. Pertama yang sternocleidomastoidus asterius. Jadi kan dia ada trapezius sama sternocleidomastoidus. Jadi misalkan sini, coba lihat kanan dulu Bu, lihat kanan. Ya. Sekarang lihat ke sisi kiri sambil kita tahan. Lihat sisi kiri kita tahan. Sama kita palpasi sini kekuatannya. Terus gantian, coba lihat kanan dulu. Lihat sisi kanan, kita palpasi ototnya. Ya, terus satu lagi trapezius. Ini coba diangkat pundaknya. Kita kasih tangan. Ya, jadi harus pakai tangan ya. Kemudian 12 melihat ada di atria, jadi dia cadel juga. Kemudian coba buka mulutnya, kita lihat lidahnya dalam keadaan statis, dia ke di tengah, ke kiri atau ke kanan. Kemudian habis itu coba dijulurkan Bu, melet dia di tengah, kiri atau kanan. Kalau misalkan pada pasien stroke atau pelumpukan misalkan salah satu sisi, ketika diam dia biasanya miring ke arah yang sehat. Kalau dia diam, dia nanti ketarik ke arah yang sehat. Tapi ketika dia dijulurkan, dia terdorong ke arah yang sakit. Kenapa ketarik? Karena kan yang sehat itu masih bisa kontraksi kan pas diam. Ketika dijulurkan, yang sakitnya kan diam, jadi yang sehat mendorong sisi yang sakit.
Sudah, alhamdulillah Spanyol sudah. Sekarang ke pemeriksaan gait dan koordinasi. Iya. Ini cowok aja ya. Silakan yang ngomong Ya, Mbak Syara. itu harus dilepas semua alas kaki. Kenapa dilepas? Karena kan keseimbangan itu ada 3 komponen, proprioceptif, kemudian vestibular sama visual. Jadi dibuka ini dia komponen proprioceptifnya. Pertama cara berjalan itu disuruh jalan, Pak. Coba jalan ke sana supaya lebih kesini. Jalan apa begini? Kalau kayak gitu. Ya, lihat baiknya. Sebenarnya kan kita ada macam-macam ya. Cuma kemudian nanti yang macam. Kemudian tandem walking suruh pasiennya itu jalan tapi ikuti garis aja, pakai panduan dari sini. Terus nanti jalannya nempel ke tumit ke ujung jari kayak gitu. Balik lagi. Mata terbuka kemudian mata tertutup. Sekarang Di garisnya. yang nggak usah garis banget kalau itu, yang penting lurus. Dah, kemudian mata tertutup. Nah, sekarang nomor, jadi nomor itu nanti pasiennya ini menghadap sini. Nah, kita posisinya ya. Karena kalau pasien beneran kan memang bisa jatuh, jadi posisi pasien antara dekat sama tembok atau kita tahan. Atau misalkan kalau pasien lebih dari kita ya dekat tembok aja. Terus pertama seluruh pasien tangannya tidak ke sini. Habis itu rapetin mas. Nah, harus rapat jempol ketemu jempol, tumit ketemu tumit. Habis itu terus buka mata dulu sekitar 30 detik, saya ingat dulu. Kayak gitu, terus sekarang tutup mata, kita tutup. Kayak gitu, karena kita jagain. Kayak gitu. Nah, terus habis itu ada yang rambut yang dipertajam. Kalau rambut yang dipertajam tadi kayak tandem ini, jadi satu di depan. satu jadi di depan, nah kayak gitu. Nah, berdiri biasa sama melek terus merem. Oke. Ya. Nah, rambut positif itu ketika pas buka mata dia nggak jatuh, tapi tutup mata dia jatuh. Itu rambut positif. Tapi ketika buka mata aja dia udah jatuh, itu rambutnya nggak bisa disimpulkan atau sulit dievaluasi, kemungkinan ada gangguan di cerebellum. Kalau rambut ini kan terutama untuk melihat vestibular ya. Kalau dari berdiri aja udah, maksudnya buka mata aja udah jatuh, itu kemungkinan gangguan cerebellum. Kemudian sekarang duduk di sini. Ada rapid alternating movement. Jadi misalkan pasien tangannya dari tangan ke sini, habis itu buka tutup kayak gini. Ya, tambah cepat, lebih cepat. Nah, dilihat di sini kelancarannya, terus ada gerakan kayak gerakan freezingnya atau enggak, kemudian juga kecepatannya, kesimetrisan. Iya. Kemudian pas pointing test yang kayak tadi ya, pas pointing test, cepat. Dokter Pak, Ya. yang tadi yang rapid alternative movement itu kapannya dia bisa makan Bisa apa? lancar. Bisa lancar. Jadi nggak ada dispute. Ya. Pas pointing test kayak tadi. Ini. Terus sekarang merem. Ya. Terus sekarang hidung lagi. Sekarang filtusin itu jadi di itu sebenarnya sambil tiduran sih, tapi sambil tidur bisa. Jadi ditelusuri di filtusin kayak gitu sambil tidur sih sebenarnya, tapi intinya sama lah ya kayak gitu. Kemudian rebound, kalau rebound itu coba ini ditarik kayak gini, ditarik ya, kencang kayak pancok kayak ini. Nah, kalau pas, cuman kalau pada pasien, karena kalau pasien yang beneran itu kadang dia
nggak bisa itu, nggak bisa nahan, jadi nonjol sendiri, kita harus menahan. Jadi kita posisinya kayak ini, kita tahan dulu, kita tahan gini, jadi dia nggak nonjol kayak jadi ketika kelebihan itu ya, Bos sudah arah provokasi nyeri ganti ke bandus. Suruh ngeden, suruh tarik nafas, tarik nafas dulu, tarik nafas, terus tahan sambil ngeden itu, terus nanti nanya kalau ada nyeri, misalkan nyeri punggung, dia nafas udah nafas lagi, gitu. Intinya pasal itu, atau ada yang pas apanya juga ada yang kayak nahan apa dari pembuluh darah di sini. Cuman kalau di sini cuma suruh nahan nafas saja. Oh ini yang nafsiger nih. Kalau nafsiger itu jadi menekan kedua kanedi gulare bersamaan, kemudian minta mengejar kayak gitu. Di sini terus habis itu ngeden atau batuk, terus nanti muncul nyeri apa enggak? Kan ini provokasi nyeri. Jadi untuk memunculkan nyeri. Kemudian untuk lasek coba tiduran. Nah, nanti kalau ada sakit hilang ya. Nah, terus kita angkat, diangkat kalau posisi lurus gini, diangkat sampai atas. Nah biasanya kalau kurang dari 70 dia udah sakit, biasanya dia jadi radikuler, di radis. Kemudian lakukan kiri kanan ya. Lakukan kiri kanan. Kemudian lasik, kemudian komponen itu yang mana ya? Kayaknya lasik itu kontra lasik jadi. Kalau lasik itu kan iya nggak sih? Kontra lasik, jadi ketika dia di sini terus muncul sakit di sini. Saya kuat. Oh iya benar, kayak lasek tapi pada kontralateral. Misalkan yang sakit ini, tapi ini yang sehat, kita tarik yang sini yang ke. Kemudian enggak harus kiri kanan. Iya. Maksudnya yang lasik sama yang okronal itu jadi satu, jadi lihat mana yang sakit. Gak bisa kalau aslinya. Sebenarnya sih aslinya cukup dengan lasek sih. Cuman kalau untuk pas pemeriksaan ya diulangi lagi lasek. Kemudian okronal biar masuk di checklist. Kemudian kalau Patrick itu kayak ini, seperti nah, kemudian kita pegang panggungnya ditekan. Itu kemudian untuk kontra Patrick kita ditekan juga. Tuh, kalau tadi lasek sama Pokonel itu kan untuk melihat kompresi di radix. Kalau untuk Patrick itu kan tadi dia lebih ke melihat sendi sakroiliakanya kayak gitu. Jadi ketika pasien tuh ini menentukan, misalkan kalian mau ngerongsen nih, pasiennya nyeri paling bawah. Pasiennya kalau misalkan positifnya lasek, itu kalian rongsennya apa? Kan ada biasanya radikulopati lumba, jadi rongsennya lumbu sakral. Tapi ketika laseknya normal, tapi dia sakitnya di pas pemeriksaan Patrick, kalian rongsennya apa? Rongsennya rongsen panggul. Itu yang sakroiliaka atau itu kan adanya di rongsen pelvis panggul seperti itu. Udah ya. Terima kasih.